junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta ahli baitipun, sahabat-sahabatipun lan umatipun ingkang satya turun ing akhir zaman. Amin. Allahumma. Bapak Ibu jamaah para matur sambung panjenengan penyambung kalian momen Ramadan ya. Penyembuh. Enggak perlu seperti itu. Bahkan Allah ngendika wonten surat Al-Isra kalau menika wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran bisa menjadi rahmat, bisa menjadi kesembuhan kalau beriman, yakin, percaya, yakin ki, namo diucapkan oleh lisan kita, kemudian dibenarkan oleh hati, kemudian dilakukan oleh perbuatan kita. Ini ku yakin banget Bu. Yakin nek sakit pun dilakoni dereng ngoten niku. Contohnya misalnya dirukyah dhewe. Dereng iki jenenge ra yakin. Yakin boten yakin nek pas sakit kok ora sabar. Padahal Allah ngendika ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar sih, sabar. Aku kok ora mari-mari, sabar sih. Itu obatnya sabar. Ya. Nah, niku wonten Pak, putus asa. Kenapa kok kita diperintahkan sabar itu sebelum sholat? Allah ngendika kan apa niku? Ista'inu bis-sabri was shalah. Sabar sih. Karena ketika seseorang ditimpa musibah pasti wonten reaksi. Ono respone. Nah, nek responnya boten saya niku mangke malah justru memperparah kahanan. Ya. Maka harus bersabar. Lalu perintah sholat. Sholat pertama wujud kita, hubungan kita kepada Allah. Ya. Karena yang menyembuhkan sinten? Wa idza maritu wa huwa yasfi. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa, bukan dokter, bukan perukyah, bukan terapis, bukan dukun. Ananging Gusti Allah. Maka ketika kita sakit, yang pertama kita lakukan adalah mendekat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ista'inu bis-sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Kemudian yang kedua, ridho rumiyin, bahwa sakit itu adalah takdir dari Allah, qadar dari Allah. Maka harus kita terima. Ada yang misalnya trauma bullying, atau misalnya trauma karena orang tuanya bercerai. Nanti mau nangani ansiet. Kerso ansiet Bu, anxiety disorder itu naik miturut dokter kecemasan yang berlebihan. Aslinya Al-Quran ini gampang. Allah ngendika itu namung niku sepele tentang penyakit kejiwaan, mau ansiet, mau itu schizophrenia itu halusinasi, mau itu PTSD, post trauma stress disorder, mau itu bipolar, gangguan kepribadian, mau itu NPD, narcissistic personality disorder. Ini apa tadi? Kakek order intinya gangguan jiwa dan gangguan kejiwaan dan gangguan kepribadian. Jadi nanti di dalam dunia medis itu ada istilah gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu ada dua.
Gangguan jiwa itu ada dua, gangguan kejiwaan dan gangguan kepribadian. Gangguan kejiwaan itu lebih kepada apa nggih? Niku kados skizofrenia, halusinasi dan sebagainya. Kalau kepribadian itu lebih kepada sikap, misalnya nopo NPD itu sikap narsistik. Kondisi seseorang yang pengen dihargai, paling pengen dominan, ya. Itu diantaranya NPD. Ya, berlebihan atau niku untuk NPD. Itu penyakit nih. Nah, dan Al-Quran itu cuma satu rumusnya, dan itu sudah kita hafal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Napa? Dari kejahatan was-was. Penyakit was-was itu mungkin didefinisi, karena kan medis itu harus definisi, butuh didefinisikan. Ya. Sampai misalnya dengan nanti mireng wonten tiang sakit dan rumah sakit ora ketemu obatnya, mesti dokter tetap ora ketemu penyakitnya, mesti dokter itu akan mendefinisikan, misalnya ini autoimun misalnya, itu harus didefinisikan memang. Ilmiah kok gitu. Atau sindrom nopo katanya. Sindrom itu kan gejala. Karena biasanya begitu. Nah, kalau di Al-Quran rumusnya namun itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dibisikkan di dalam dada manusia oleh siapa? Minal jinnati wan nas, oleh jin dan manusia. Tapi ternyata bukan itu. Nek kita menterapi, kalau kita mau menterapi orang-orang yang gangguan kejiwaan dan sebagainya, niku mboten fokus ten niku minal jinnati wan nas, mboten ten jin sore. Tetapi kenapa mereka bisa mengganggu, membisikkan was-was itu ke dalam dada kita? Karena sesungguhnya kita sendiri ini sing kurang apa? Kurang nyandar kali Gusti Allah. Surat An-Nas ayat pertama, kedua, ketiga itu Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dengan 3 tauhidnya Allah. Ya, tauhid rububiyah ayat pertama, tauhid mulkiyah ayat kedua, dan tauhid uluhiyah ayat yang ketiga. Ada orang cemas pengen napa ketika misalnya aku nek metu kok ndak dadi omong tanggane. Aku kok nek kok ndak digledengi. Atau kados wingi sing tenggen kula menika itu lebih kepada OCD, obsesif kompulsif disorder. Jadi piyambak itu merasa nek bersuci itu ora resik-resik. Istinja itu sampai dilakukan berulang kali, wudu diulang-ulang sampai lama sekali. Terus nek nyun sewu ten kamar mandi niku masih was-was iki kayak aku kan mau percikan najis sampai seperti itu. Nah itu sering wong biyen nangani fenomena. Iki kira-kira nek nah nek bahasane medis ya tadi ini obsesi kompulsif. Tapi nek ten Al-Qur'an ya was-was niku. Nggih. Nah, pahamkan dulu. Makanya terapi Quran itu memahamkan dulu secara akidah, bagaimana tauhid kita kepada Allah itu difahamkan dulu. Kemudian napa dijak istighfar, baru diruqyah. Karena itu gangguan jin. Kembali ke surat Al-Isra ayat 20 kali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah satu apapun pada orang-orang yang zalim kecuali kerugian.
Jadi Al-Quran ini syaratnya dua kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai kesembuhan. Baik tadi dibaca, didengar atau diamalkan, itu syaratnya dua. Yakin, tidak ada keraguan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, tidak ada kezaliman. Wah, ini serak nih. Sesuai mau nih Pak. Dirupiah nih Pak. Kejadian yang tadi sok asli loh Pak. Jadi pernah guru pulau menikah cerita ada seorang chef. Beliau itu kalau ngisi kajian itu masya Allah jamaah apa sangat. Nah, terus suatu saat ketika beliau ngisi ceramah menikah tausiah, tiba-tiba suaranya hilang. Terus akhirnya nopo. Karena beliau itu juga perukiah, chef tersebut keluar ke pintu. Ini buat kena jempol terapi. Keluar ke pintu, semua jamaah kayak gitu nih yang aku kan. Jadi sangat kok ditoni. Kenapa? Karena jinan nanti nyerang penyakit ain. Pernah dengar penyakit ain? Nah, ngendikane Rasulullah SAW, ain itu hak. Ain itu hak. Kalau ada yang bisa mendalil takdir Allah itu ain. Bahkan bisa menyebabkan onta masuk dalam periuk. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah ngendika, di antara sebab terbesar kematian umatku adalah karena penyakit ain. Nah, insya Allah dibahas sana sebentar. Dan beberapa kali belum padahal pas bukan tiba-tiba raiso ngomong di 10 rupiah ini. Kadang-kadang karena ada orang yang takjub, kadang-kadang ada yang kasar. Al-Quran bisa menjadi kesembuhan ketika diaplikasi dengan dua syarat tadi, yakin dan tidak ada kezaliman. Kezaliman ini zalim pada Allah, zalim pada sesama, dan zalim pada diri sendiri. Zalim pada Allah itu maksiat kita, kesyirikan kita. Okay. Makanya ketika ada orang yang datang ke kami, biasanya saya tanya, pertama pertanyaannya sholat tidak? Itu nih orang Nasrani, non Muslim. Apakah ada orang yang non Muslim datang? Ada Pak. Kita juga meruqyah Katolik itu juga pernah. Loh kok iso? Ya iso. Kita kan meyakini bahwa semua yang menciptakan siapa? Allah. Pernah suatu saat ada kesurupan di alun-alun. Betul. Pas ada acara futsal, yes, natalisnya sebuah perguruan tinggi di Kulon Progo. Ada perlombaan futsal, ada yang kesurupan. Nah, kalau pas padat sekali, terus yang menghubungi saya menikah takmir saking Masjid UNJ, Masjid Baitur Rahman. Gitu, teman gitu. Menikah, kemudian beliau itu dulu pernah belajar ruqyah sama saya. Nah, karena beberapa kali saya mengadakan pelatihan ruqyah di Masjid UNJ. Ya, saya bilang sudah jenengan aja yang ruqyah, di ruqyah sendiri sama jenengan. Wah, saya nggak pede loh. Kita itu bukan masalah pede, nah jenengan pede bersandar sama Allah. Tahu sikit, mau coba Bismillah, yakin roh Gusti Allah. Nah, akhirnya dijajal dengan inilah sembuh. Nah, saya selesai jam 8:30, kemudian saya telepon. Coba saya cek ya, kalau anaknya masih di sana, saya cek ke sana. Wah, cek. Ternyata itu masih reaksi Pak, masih
reaksi dirukyah sama istri saya karena perempuan. Kemudian akhirnya itu sebenarnya masih ada beberapa tak itu di kos-kosan, ya udah bawa sini aja sekalian. Nah, tapi itu Katolik ya. Terus gimana? Bilang sama keluarganya boleh nggak dirukyah? Kalau boleh bawa sini. Keluarganya di Jakarta, di sini cuma sendiri. Wes bawa sini weh. Terus akhirnya dibawa ke teras masjid UNY. Saya rukyah itu saya seru, ya masarojin. Gitu. Saya bilang ke teman-temannya yang Katolik, Mbak, ini saya merukyah dengan metode Islam, boleh nggak? Boleh. Saya bacakan Al-Quran, boleh? Boleh. Setelah itu saya rukyah, qadarullah. Kemudian memang kan kesurupan ya, jinnya, kemudian kita ajak syahadat begitu, kita persilahkan keluar. Inilah sembuh. Ya, semoga syahadatnya jin tadi juga mengikuti syahadat manusianya ya. Terus saya bilang sama teman-temannya, Mbak, ini yang menyembuhkan Allah ya. Ya, aku nggak mau ngomong ini yang menyembuhkan Tuhan, nggak mau. Ya Allah, ya Allah. Ini yang menyembuhkan Allah, bukan saya. Kemudian kalau misalnya jenengan nggak reda, ya nggak masalah, itu hak panjenengan. Tapi faktanya beliau sembuh ketika saya rukyah dengan Al-Quran. Kemudian saya ternyata sebenarnya ini anak ini mu'alaf, bukan mu'alaf, murtadun, dari orang tuanya yang murtad ya. Jadi dari keluarga orang tua yang murtad. Kalau si bayi itu muslim. Ini contoh kasus kita nangani non muslim. Pernah juga diundang ke satu tempat waktu itu di Jogja. Saya kira muslim. Begitu mau masuk rumah, wah ini halanya pirang-pirang. Palangnya, ini harus di palang-palangnya piye nih Pak. Jadi di situ banyak palang-palangnya, no salibnya, no patung-patungnya. Saya tanya, ini agamanya apa? Ya muslim nih, betul nanti sholat lah, kepiye niku sih bae sih kula ya. Anake niku sing jelas Katolik. Ya nunggone niku Pak, sing putrane niku ya nunggone selama saya merukyah. Tapi inilah jadi wasilah kesembuhan. Makanya Masya Allah, sebenarnya terapi Quran ini bisa nanti kita segmennya itu bisa benar-benar menyasar ke berbagai macam jenis manusia. Dan dukun-dukun pulau nanti ya, sering ya. Jadi pulau sowan ini ternyata dukun sakit, wes ora iso mari, bisa berobat kemana-mana nggak sembuh. Mungkin minggu sampai akhirnya saya tantang, karena jenengan mau tobat kepada Allah, saya terapi. Kalau jenengan nggak tobat, saya pulang. Bahkan wonten dukun niku sing tenggen kula niku ngeterke pasien ibu. Jadi asal pasien saking Banjarnegara, terus niki jenengan kena santet. Nah, reko niku lek nanti nang jenengan ki terapi cara Jawa napa cara Islam? Dukune iki ngomong ngono kuwi. Niku nek ora napa taufik Gusti Allah ya, masyaallah. Lah, langsung saya pengen Islam, akhirnya diantar ke tempat bro. Ketika diantar ke tempat saya reaksi termasuk dukun ini. Saya ngobrol, saya kanseling begitu taskiah di taskiah, kok malah dukun ini reaksi bocah-bocah iweteng ngejek-ngejek di sikil. Pak, mangke jenengan sisa nggih. Ya. Enggak, saya tidak apa-apa. Begitu saya rukyah, saya niatkan untuk merukyah semuanya. Kemudian doanya juga nek kalau bahasa Arab kan diubahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek cara Rasulullah kan ngajari ngoten Bismillahirrahmanirrahim. Minggu sayyidik. Keluar Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabeh jeneng ngono ya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku rukyah kalian semuanya. Loh akhirnya gaji nih musim buku ini. Bar niku kejeda sholat maghrib, bar sholat maghrib kula nganu malih. Yuk kita lanjutkan. Nah, bukunya mah nantang kula. Kalau jenengan mau merukyah saya silakan datang ke rumah saya. Nah, saya ditantang Pak ngoten niku. Nggih, insyaallah mangke kula tak panggilin jenengan Pak. Di nyuwun di Sherlock. Nah, akhirnya niku jam 8:30 malam kula berangkat ke rumah beliau daerah Pegunungan itu. Kula piyambakan. Ajeng ngejaki kanca lan di kanca kula iki, ajeng ngejaki Pak Aan atau Pak Aan kok rentak kula Pak. Masyaallah. Lumiyen bados wahi sami-sami nggih Pak tenan. Larene sami sak kelas wae lare. Lah lajeng ten dalem niku nggih kula rukyah niku iso ndadi sampai piyambake niku akhire nyerahke jimat-jimate ten kula. Begitu niku kula rukyah, kula bakar, pecah niku bir menika lampu niku langsung do mati kabeh. Itu di antaranya. Ini terapi Quran. Niku nek sing gangguan-gangguan. Terapi Quran itu bisa untuk kesembuhan semua penyakit. Gusti Allah ngendika wonten ayat kalau surat Al-Isra ayat 8 kali. Nggih. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un menika kalimat nakirah. Napa Pak kalimat nakirah? Kalimat yang sifatnya umum, boten khusus. Allah boten namung mengkhususkan untuk penyakit hati. Allah tidak hanya mengkhususkan untuk penyakit ruhiyah, gangguan jin, tetapi semua penyakit karena sifatnya umum itu. Penyakit ontotiga, penyakit ruhi, penyakit gangguan jin, sihir, ain, kemudian penyakit jasadi, penyakit jasmani, medis, jantung, stroke, langsung itu deh. Penyakit nafsi, penyakit psikis, kejiwaan. Lah para ulama, termasuk kita pakai panjenengan mirsani di kitab-kitab Salafus Shalih ini ada kitab Ibnu Nabawi, At-Tadawi, banyak di antaranya dari Imam Az-Zahabi, Imam Nawawi, bahkan Imam Syafi'i juga, tapi Imam Syafi'i tidak mengkhususkan dalam satu kitab begitu. Banyak sekali kitab-kitab yang terhadap membahas tentang masalah Ibnu Nabawi. Nah, itu 3 penyakit itu disebutkan dan bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi aslinya Al-Quran ini solusi apa? Solusi. Omnet BPJS Kamelan, BPJS dipuruk, akhirnya raiso lain gitu Pak. Ke rumah sakit dia ngantri, kangelan. Selama COVID kalau ini Bapak Ibu, pulau itu nangani saking awal pandemi, saking akhir pandemi. Real nih, binaan percaya tentang COVID betul? Setengah. Setengah percaya langsung. Dasar percaya. Ya wis. Allah. Apa jenengan gitu. Nek pulau saya real nangani gitu. Saya percaya bahwa COVID itu ada, tetapi saya percaya bahwa itu ada konspirasi juga. Jadi dalam mensikapi COVID itu kita tidak boleh tafrid dan tidak boleh ifrat. Ifrat itu berlebihan, tafrid itu menganggap remeh. Sedang-sedang baik. Faktanya saya nangani banyak sekali. Maka kalau dalam konteks di para peruqyah itu COVID itu sebagian adalah COVID itulah sihir. COVID itu ain yang sengaja disebar. Jadi ya tetap Al-Quran bisa menjadi solusi. Nah, tetapi uniknya begini Bapak Ibu. Kadang wong-wong sing solih, wong-wong sing malah biasa wis maos Quran, ngoten niku diken ngoten niku malah kangelan. Contohnya gitu. Misalnya pas COVID niku corona.
dimasukkan di shelter virtual. Di situ ada beberapa dokter yang menjadi pembimbingnya, kemudian saya juga dimasukkan, kemudian para penyintasnya, kemudian ada dari tim ambulan. Jadi nanti misalnya ini kusin dosa itu langsung butuh kedaruratan, langsung ambulan yang butuh oksigen, butuh rumah sakit dicari langsung ambulan. Nah dokter ini dampingi, saya juga dampingi, dampingi secara spiritual. Nah biasanya kuat jawabin, kalau rapenya kali dokter, Pak Bu, daripada jenengan pusing mikirin oksigen, boleh oksigen ki angel. Mending saiki jenengan pados sinten sing damel oksigen. Dalange apa? Carane diantaranya sholat, kemudian jenengan perlama sujud panjenengan. Itu namanya sudah proning. Ya ketika Covid itu biasanya saya sarankan untuk le sujud sing suwe. Padahal nah ini kaitannya dengan sholat itu sebagai terapi itu Rasulullah mendikau rukuk dan sujudnya Rasulullah itu lamanya seperti Rasulullah membaca surat setelah Al-Fatihah. Jinan perso Rasulullah mau surat apa? Kulhu. Nah, ade maca kulhu wis cepet. Le sujud luwih cepet saka kuwi. Nah, padahal ketika Rasulullah itu rukuk dan sujudnya Rasulullah itu lamanya seperti lamanya baca surat setelah Al-Fatihah. Jadi kalau surat Al-Baqarah ini wow, coba bayangke kira-kira suwene piye. Dan itu ternyata penelitiannya Masya Allah. Sujud yang lama tadi Masya Allah. Wis. Niku sesi yang berikutnya. Saat ini balik ke masalah Quran rumiyin. Jadi Masya Allah, Al-Quran sebagai sifat itu bisa untuk semua penyakit. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wonten kitab Zadul Ma'ad yang mengatakan barang siapa yang tidak dicukupi Allah dengan Al-Quran maka tidak akan dicukupi dengan selainnya. Jika Allah tidak menyembuhkan seseorang dengan Al-Quran, maka mau diobati dengan apapun tidak akan sembuh. Mau diobati sampai luar negeri, dokter spesialis, rumah sakit internasional tidak akan sembuh. Wow, sebelum memiliki wow niku kasuwun kayak rupiah ten ICU, RSUD. Kalau sering bu, ten ICU, ten rumah sakit, baik RSUD, Sarjito dan yang lainnya. Itu karena saya nggak bisa listrik sabar tadi, akhirnya saya buatkan air rukyah. Boleh nggak? Boleh. Rukyahnya itu jadi bacaan Al-Quran tadi kita kemudian kita tiupkan di air itu. Nah, di antaranya sebenarnya kalau kita bicara rukyah harus interaksi langsung, harus di dekatnya. Nggak boleh rukyah itu jarak jauh, ambil foto, nonton sing nonton itu. Nah, ada yang itu nggak boleh. Rukyah jarak jauh bisa dilakukan ketika satu bisa video call, kan interaksi. Nah, video call itu pun juga masih ada syaratnya, sinyalnya HP, sinyalnya hilang-hilang, bacaannya nanti ya hilang-hilang. Itu malah rawan, malah syaitannya yang masuk. Kemudian syaratnya juga ada yang mendampingi. Sekali lagi, jika Al-Quran sudah tidak bisa menjadi kesembuhan bagi penyakit, maka tidak akan disembuhkan oleh Allah dengan yang lainnya. Ya pulau ini sampun dirukyah bola-bali ramari-mari, lemari obat niki berarti ono masalah lek rukyah. Syarat wau niku dereng terpenuhi. Syaratnya apa? Yakin kalih tesih ono kezaliman, isih ono luput, isih ono dosa kali Gusti Allah, dosa kali wong tua, durhaka misalnya ngoten niku, utawa zalim kali pasangane dhewe atau zalim pada diri sendiri misalnya
sakit asam urat ora iso nyirik panganan. Nah, itu khususnya boten. Ono sing sakit diabetes piyambake ngrokok isih banter dileke niku ora trimo. Wis, rasane mulai kula monggo panjenengan pados sanese. Ada yang datang ke kami lumpuh dari kelas 3 SD usia 20 tahun di kursi roda gitu. Pas foto-foto dalu-dalu sak keluarga datang ke rumah kami. Saya tanya, "Mas, jenengan sholat enggak?" "Enggak, Pak." "Dari kapan?" "Sejak kecil enggak pernah sholat." "Bapak sholat enggak?" "Enggak." "Ibu?" "Enggak." "Ini adik-adiknya?" "Enggak." "Terus saya harus gimana?" "Ya Allah, sembuhkan saudaraku. Sementara jenengan kali Gusti Allah zalim." Nah, maka terapi Quran itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah sampaikan di Al-Quran kita jalankan dulu. Karena jadi, makanya memilih segede lanjut mawon mawia jeng siapa dipersilakan jamin itu kita mau kita. Sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah dengar kalau orang yang meminta ruqyah itu tidak akan masuk surga tanpa hisab. Ada kisah itu kayaknya belum pernah dengar itu. Minta penjelasan. Yang kedua, kalau ruqyah itu diperbolehkan, lebih baik ruqyah kepada orang lain atau ruqyah sendiri. Insya Allah pertanyaan bagus ini. Dan ini sering ditanyakan ke kami. Bisa nanti dengan buka YouTube-nya Ustaz Khalid Basalamah, penjelasan beliau. Di antaranya, ruqyah itu yang memang hadis itu benar, ya. Tetapi hadis itu sambungannya adalah nanti ada tatoyur, gitu Pak. Ada ruqyah, tatoyur. Nah, menurut penjelasan Ustaz Khalid, yang dimaksud ruqyah di situ di hadis itu adalah ruqyah yang bukan yang syar'iyah, ruqyah yang syirkiyah. Karena ruqyah itu nanti ada 3, ruqyah syar'iyah, ruqyah syirkiyah, dan ruqyah batil. Ruqyah syar'iyah itu yang diajarkan, yang disesuaikan yang memang Rasulullah mengajarkan kita. Banyak hadis-hadis tentang Rasulullah memerintahkan untuk ruqyah. Misalnya ketika ada anak laki-laki yang kurus kering waktu itu, anaknya pembantunya salah satu istri beliau. Kemudian Rasulullah melihat itu, apakah dia kurang makan? Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sesungguhnya dia kena ain. Kemudian Rasulullah mengatakan istarqa, ruqyahlah dia. Istarqa. Dan itu banyak riwayat-riwayat tentang ruqyah dan minta ruqyah itu banyak. Nah, maka di sini kaitannya dengan hadis tadi bahwa tidak boleh minta ruqyah itu adalah ruqyah yang syirkiyah. Itu pertama. Nanti silakan bisa dilihat, cari saja penjelasan Ustaz Khalid Basalamah itu di YouTube. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya kalau ruqyah itu diperbolehkan? Apakah ruqyah orang lain atau ruqyah diri sendiri? Kalau dia tauhidnya sudah benar, pemahamannya sudah benar, silahkan ruqyah sendiri itu yang lebih baik. Gitu. Tetapi kalau memang mau Quran itu misal atau sudah tapi tauhidnya belum benar, pertanyaan sama begini. Orang pilek, flu, kira-kira nek pados obat ten warung sakit boten bisa sembuh nggak? Insyaallah bisa nggih. Tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu pilek nggak sembuh-sembuh, butuh dokter nggak? Begitu. Itu diantaranya. Jadi kalau memang bisa dilakukan sendiri silahkan sendiri. Maka bagi kami ini gini, ketika ada yang datang ke kami, nggak semata kita ruqyah, tetapi di situ kita ada tazkiyatun nufus. Ya, kita benarkan dulu akidahnya, kita benarkan dulu tauhidnya kepada Allah. Bahkan
terapi kami itu Pak, 3 jam pertama itu biasanya 2 sampai 3 jam itu konseling tasqiyatul nufus itu dan ini akidah isik. Setelah itu kadang-kadang diruqyah, kadang-kadang nggak perlu diruqyah. Karena Rasulullah pun ketika misalnya ada yang mengaku bahwa saya itu punya kebiasaan berzina, itu nggak diruqyah sama Rasulullah, tapi didoakan dan dinasihati, cuma seperti itu. Tapi ada kala ketika misalnya seperti kisahnya yang di hadis Sa'id Al-Khudri itu gitu, meruqyah dengan Al-Fatihah yang kena sengatan kolot jengking, ditutup kolot jengking ini diruqyah dengan Al-Fatihah, maka dilaporkan kepada Rasulullah, apakah boleh ya Rasulullah ruqyah yang kami lakukan ini? Kata Rasulullah, tunjukkan ruqyahmu. Kemudian ditunjukkan, boleh ruqyah asal tidak ada kesyirikan. Itu kaidahnya begitu. Ruqyah boleh asal tidak ada kesyirikan. Kemudian ketika ditanya Rasulullah berkaitan dengan upahnya, karena itu minta upah di hadis Sa'id Al-Khudri, upahnya ra tanggung-tanggung Pak, 40 wedhus sugih tadi ruqyah nanti. Nah, kemudian apa? Boleh nggak ya Rasulullah upah ini? Rasulullah ketika jadikan aku bagian dari kalian. Maksudnya apa? Rasulullah itu minta bagian upah itu. Karena Rasulullah itu juga silakan tidak pegang itu kan. Terus hadis ini kira-kira berbenturan dengan hadis tadi nggak? Sebenarnya nggak berbenturan. Yang satu menjelaskan tentang ruqyah syirkiyah, yang satu ruqyah yang syar'iyah. Jadi silakan. Nah, adapun yang masih berpendapat tidak boleh ya tidak apa-apa. Itu haknya masing-masing. Nah, saya contohkan Ustaz Khalid Basalama itu, beliau salah satu yang sering jadi rujukan teman-teman yang mereka juga tidak membolehkan ruqyah. Tapi ternyata Ustaz Khalid itu membolehkan ruqyah asalkan itu syar'i. Allahu a'lam. Nanti kalau kita siap-siap Kata J, sementara kaidah Allah kalau akhiri lumiyin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kuat bae ya apa ora kuat asli. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.